Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan negaranya akan mempertahankan pasukan di wilayah yang disebut zona keamanan di Lebanon Selatan serta di Suriah dan Gaza. Israel juga berencana menghancurkan infrastruktur di wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Katz saat mengunjungi pasukan Israel di Lebanon Selatan pada Rabu 12 Agustus 2026, hampir 2 bulan setelah Israel dan Lebanon menyepakati kerangka kerja yang dimediasi Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mencakup perlucutan senjata Hizbullah, penarikan bertahap pasukan Israel dari Lebanon Selatan, serta pengerahan tentara Lebanon di wilayah tersebut. Amerika Serikat dijadwalkan memfasilitasi pembicaraan lanjutan antara Israel dan Lebanon di Roma, Italia pada awal September. Katz dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebelumnya berulang kali menyatakan tidak akan menarik pasukan dari zona keamanan di Lebanon Selatan yang membentang sekitar 10 km ke wilayah Lebanon. Katz menyebut militer Israel tengah menghancurkan infrastruktur bawah tanah dan bangunan di Lebanon Selatan. Ia juga menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza untuk alasan keamanan. Sementara itu, Hizbullah kembali terlibat dalam Perang Timur Tengah pada awal Maret dengan melancarkan serangan roket ke Israel. Serangan tersebut disebut sebagai respons atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan tuduhan tajam terhadap aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO saat memantau latihan militer di Pulau Sakhalin, wilayah timur jauh Rusia. Pemimpin Kremlin tersebut menyatakan bahwa NATO tengah berupaya menyusup,
dan memperluas pengaruh militernya ke kawasan Asia Pasifik. Langkah ekspansi tersebut dinilai berpotensi merusak stabilitas geopolitik serta memicu eskalasi konflik baru di wilayah yang selama ini relatif stabil. Selain menyoroti dinamika kawasan Asia Pasifik, Putin memperingatkan meningkatnya ancaman keamanan di wilayah Arktik. Ia menegaskan bahwa manuver politik dan militer yang dilakukan negara-negara barat di kawasan Kutub Utara tersebut secara langsung menciptakan ketegangan baru. Kondisi ini dinilai memicu persaingan strategis yang kian memanas antara Rusia dan blok barat di jalur pelayaran serta wilayah kaya sumber daya alam tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Rusia turut memberikan respon keras terkait serangkaian penyitaan kapal-kapal dagang milik Rusia oleh sejumlah negara anggota Uni Eropa. Putin mengecam tindakan tersebut dan menyamakannya dengan aksi pembajakan modern di laut lepas. Ia menegaskan bahwa Moskow tidak akan tinggal diam dan bersiap mengambil langkah balasan yang setimpal jika aksi penyitaan armada komersial milik negaranya terus berlanjut. Pernyataan tegas yang disampaikan di sela-sela inspeksi latihan militer tersebut menegaskan posisi Rusia yang menolak keras dominasi Barat di luar kawasan Eropa. Melalui agenda pamer kekuatan di Sakhalin, Moskow mengirimkan sinyal kuat mengenai kesiapan militer mereka dalam mengamankan kepentingan strategisnya baik di perbatasan Timur Asia maupun wilayah utara Arktik. Корабельный пункт управления Тихоокеанского флота к работе готов. Начальник оперативного управления штаба флота контр-адмирал Брод. Строим флаг. Товарищи офицеры. Такие мероприятия, как нужны для поддержания боевой готовности флота и с целью защиты интересов нашей страны и ее безопасности в азиатском тихоокеанском регионе. Мы видим, что здесь растет, к сожалению, потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, наблюдается напряженность из соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоны вокруг использования Северного морского пути. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan militer Amerika Serikat akan menggunakan taktik yang sama seperti saat memerangi ISIS dan Al-Qaeda untuk menghadapi kartel narkoba. Berbicara dalam kursus pelatihan operasi hutan di Panama pada Rabu 12 Agustus, Hegseth mengatakan kelompok yang memperdagangkan narkoba atau mengancam warga Amerika akan menjadi sasaran militer Amerika Serikat.
Dimanapun Anda memperdagangkan narkoba atau mengancam rakyat Amerika maupun mitra kami, Anda adalah sasaran sama seperti ISIS atau Al-Qaeda, ujar Hegseth. Menurutnya, operasi tersebut akan mencakup jaringan perdagangan narkoba yang luas, mulai dari penyelundupan kokain hingga fentanyl dan wilayah yang dikuasai kartel di Meksiko. Operasi itu akan melibatkan Komando Selatan dan Komando Utara Amerika Serikat. Ini adalah perjuangan berbasis jaringan yang sedang kami perkuat untuk dilaksanakan tanpa ampun, katanya. Hegseth juga menegaskan bahwa Amerika Serikat ingin memperkuat kerjasama dengan negara-negara di kawasan, sekaligus menghadapi pengaruh negara pesaing seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran. Ia mengatakan Amerika Serikat merupakan mitra pilihan utama dan menilai negara-negara pesaing cenderung membawa pengaruh yang eksploitatif. Amerika Serikat hadir dengan sikap menghormati kedaulatan Anda dan berupaya mencari cara untuk bekerja sama secara saling menguntungkan, ujar Hegseth. Kilang minyak terbesar di Libya, Kilang Zawiya, diserang oleh sejumlah armada drone. Serangan udara tersebut memicu kebakaran hebat pada sejumlah tangki penyimpanan yang menampung sekitar 4,57 liter bensin. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api. Pihak NOC memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut, serta tidak ada kerusakan fatal pada struktur utama fasilitas kilang, sehingga situasi kini telah dinyatakan aman dan terkendali.
Parlemen Libya mengecam keras aksi tersebut dan melabelinya sebagai tindakan kriminal terhadap fasilitas vital negara. Pihak Komite Energi dan Sumber Daya Alam Dewan Perwakilan Rakyat Libya menegaskan bahwa pelaku harus bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Hal ini mengingat kilang berkapasitas produksi 120.000 barel per tahun itu merupakan pilar utama pasokan bahan bakar nasional, sekaligus tulang punggung perekonomian negara. want the three witnesses. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menghabiskan 10 juta US dollar hingga 20 juta US dollar untuk melengkapi agen imigrasi federal dengan sarung tangan yang dapat memberikan sengatan listrik hingga akhir Maret 2027. Perangkat bernama CTG 5G LOVE itu merupakan singkatan dari Generate Low Output Voltage Emitter. Saat ini, sarung tangan tersebut telah digunakan oleh sejumlah penjara dan kepolisian di Amerika Serikat. Produsennya, Compliant Technologies, mengatakan sarung tangan ini memberikan pulsa listrik kecil yang menimbulkan rasa tidak nyaman untuk mengalihkan perhatian seseorang. Departemen Keamanan Dalam Negeri menyebut penggunaannya ditujukan untuk pengalihan perhatian dan deeskalasi. Dalam panduan pengguna, perangkat tersebut disebut mampu menghasilkan tegangan hingga 380 volt untuk menghambat atau mengalihkan perhatian seseorang sehingga tidak dapat melakukan gerakan otot secara terkoordinasi. Rencana pembelian ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia yang khawatir perangkat tersebut digunakan secara berlebihan terhadap imigran maupun pengunjuk rasa. Sarung tangan itu rencananya akan dibeli dan didistribusikan oleh Immigration and Customs Enforcement atau ICE kepada agen di Unit Enforcement and Removal Operations serta Homeland Security Investigations. Concentration camps than any other U.S. state. We do not want or need this. If the plans to turn this warehouse into a concentration camp succeed, this will cause a bombardment of psychological ICE sendiri menghadapi kritik terkait tuduhan profil rasial dan penggunaan kekuatan berlebihan. Setidaknya 4 orang tewas tertembak dalam insiden yang melibatkan agen ICE sejak awal tahun ini, sementara puluhan lainnya meninggal dunia saat berada dalam tahanan ICE. National Immigration Law Center mengecam rencana tersebut dan menilai penggunaan sarung tangan listrik berpotensi meningkatkan kekerasan terhadap kelompok rentan. Melengkapi agen yang kurang terlatih dengan sarung tangan kejut listrik untuk menimbulkan rasa sakit pada warga di sekitar kita adalah tindakan yang menjijikan dan biadab, ujar Presiden NILC Kicha Mentos. Sementara itu, produsen Compliant menyatakan bahwa perangkat tersebut bersifat manusiawi dan tidak menyebabkan cedera karena listrik tidak menembus tubuh.
Namun perusahaan juga menyarankan agar sarung tangan listrik tidak digunakan terhadap kelompok berisiko tinggi, termasuk lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas berat. Petugas yang menggunakan perangkat tersebut juga diwajibkan menjalani pelatihan dan sertifikasi ulang setiap 2 tahun. Pemberitahuan pembelian tersebut tercatat sebagai kontrak tanpa tender dan dapat diterbitkan paling lambat pada hari Jumat. My job as the top Democrat on the Immigration Subcommittee is to do oversight. Unfortunately, in the minority, we are trying to do the oversight and the accountability because Republicans refuse to have hearings. I have decided that I would use my platform to do these hearings anyway. And so we have conducted 9 hearings so far. 2 of them have been in the field, one in Minnesota that I mentioned, and the other one in Illinois during the surge that came just before Operation Metro Surge in Minnesota. Illinois was seeing the same thing happen. I was shocked to see that everyone in here has leg restraints. That is not a common practice in holding facilities and detention centers, or even in jails. That's right, in prisons. And we saw one individual who was in a cell by herself with leg restraints, with ankle chains on her. And she was by herself, and apparently that is the practice. Jutaan orang di Spanyol dan Islandia memadati titik-titik pengamatan utama dengan kacamata pelindung untuk menyaksikan fenomena alam langka berupa gerhana matahari total pada Rabu sore waktu setempat. Antusiasme serupa juga terlihat di wilayah selatan Jerman, di mana hingga 90% piringan matahari tertutup oleh bulan. Layanan cuaca Jerman mengonfirmasi bahwa kondisi cuaca sangat cerah sehingga mendukung pandangan ideal ke arah langit. Sekretaris Negara Spanyol untuk Sains, Joan Cras, menyampaikan optimismenya bahwa momen langka ini dapat melahirkan generasi baru astrofisikawan yang luar biasa. Pihak otoritas memperkirakan hingga 6 juta wisatawan membanjiri daerah pedesaan di sepanjang jalur gerhana, mulai dari utara daratan Spanyol hingga Kepulauan Balearic.
Lantaran bertepatan dengan periode rawan kebakaran hutan, pemerintah Spanyol mengerahkan operasi kepolisian besar-besaran serta menggalakkan kampanye keselamatan publik. Selain itu, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengalihkan konsentrasi turis dari kawasan pantai yang padat ke daerah yang jarang dikunjungi. Wilayah semenanjung Iberia sendiri mencatat fenomena ini sebagai bagian dari puncaknya setelah terakhir kali mengalami gerhana matahari total pada tahun 1912.